Halo, selamat jumpa lagi pada siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali dengan materi pelajaran kita di dalam anatomi fisiologi. Sehat semua kan? Harapan Ibu sehat-sehat kita dan kita tetap semangat dalam mengikuti materi-materi yang akan kita berikan secara virtual. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini tentang sistem endokrin. Jadi di dalam tubuh manusia, sistem endokrin itu sebetulnya kita tahu penghasil utama itu adalah hipotalamus. Hipotalamus ini letaknya di dasar otak atau tepatnya di ensephalon, ya, di bawah sulcus hypothalamikus. Jadi hipotalamus ini sering juga kita sebut namanya kelenjarnya itu kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis ini fungsinya sebetulnya dia menghasilkan hormon-hormon utama, di mana nanti hormon utama ini akan merangsang hormon lain untuk menghasilkan hormon yang memang digunakan dalam melakukan aktivitas sel di dalam metabolisme tubuh. Jadi saya ulangkan kembali bahwa hipofisis ini sebetulnya penghasil hormon utama untuk merangsang kelenjar lain untuk menghasilkan hormon kembali yang itu bisa digunakan langsung di dalam aktivitas dalam metabolisme tubuh kita. Jadi sel yang disekresikan oleh hipofisis ini adalah pertama hormon pertumbuhan dan prolaksin yang bersifat anabolik. Jadi kalau kita bisa misalnya bersifat anabolik ini sebetulnya udah lebih spesifik, ya, lebih kecil, yang bersifat pewarnaan itu nanti ada terhadap sel-sel tertentu. Yang kedua adalah glikoprotein. Glikoprotein termasuk itu TSH, LH, FSK. Ini adalah sifatnya yang basofilik. Sedangkan yang ketiga adalah ACTH. ACTH ini sifatnya bervariasi, yaitu ada basofilik dan hematrofilik. Ya. Jadi hipofisis, ya, tadi kelenjar hipofisis ini terbagi dua, ya. Pertama adalah hipofisis anterior. Hipofisis anterior kita sebut juga namanya adalah adenohipofisis. Ya, hipofisis anterior ini menghasilkan hormon, ya, 4 macam hormon besar. Antara pertama adalah FSH. FSH itulah follicle stimulating hormone. Ya. Ini yang fungsinya adalah untuk mempengaruhi pertumbuhan sel-sel organ reproduksi, ya. Yang kedua adalah LH, yaitu luteinizing hormone, ya. Fungsinya juga adalah merangsang terjadinya ovulasi kalau nanti pada tubuh seseorang wanita yang sudah akhir balik. Yang ketiga adalah thyroxine stimulating hormone, ya. Ini fungsinya atau TSH ini fungsinya merangsang hormon tiroksin, ya, yang di kelenjar kita untuk menghasilkan tiroksin hormon, ya. Ada T1, ada T2 dan ada T3, ya. Yang keempat adalah somatotropin. Jadi somatotropin ini menghasilkan 2 jenis juga hormonnya. Ini kita sering juga sebut namanya adalah hormon pertumbuhan. Kenapa dibilang hormon pertumbuhan? Karena di sini adalah growth hormone. Ini memang untuk tumbuh kembang badan kita. Dan ada mamotropin. Jadi kalau kita bicara tentang hormon itu pada masa anak-anak sebetulnya hipofisis itu lebih banyak menghasilkan GRH. Tapi bukan berarti hormon lain tidak dihasilkan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari titernya ataupun banyaknya pada masa tumbuh kembang itu, maka GRH yang paling banyak ataupun produksi somatotropin. Makanya kan pada kalau kita lihat usia-usia 8 tahun anak-anak itu atau anak-anak perempuan kan di situ udah mulai pelan-pelan tumbuh nanti payudaranya. Di situ ada berarti mamotropin yang mulai berfungsi secara perlahan. Jadi itulah tentang adenohipofisis anterior. Sekarang kita lihat adenohipofisis posterior. Adenohipofisis posterior itu disebut juga namanya adalah neurohipofisis. Neurohipofisis ini sebetulnya dia hanya menghasilkan 2 macam hormon. Pertama adalah ACTH. ACTH adalah adenocorticotropic hormone.
Sedang hormon yang kedua adalah oksitosin. Ya, oksitosin itu kita fungsinya tahu adalah merangsang kontraksi ataupun mempengaruhi kegiatan otot-otot polos. Oke, sekarang kita akan melihat kelenjar yang dipengaruhi oleh hormon-hormon tadi, baik itu dari adenohipofisis maupun dari neurohipofisis terhadap sebuah kelenjar. Di mana kelenjar dalam tubuh kita itu nanti adalah menghasilkan hormon. Kelenjar pertama yang kita bicara adalah kelenjar tiroidea. Ya, ini terletak di depan, terbagi dua lobus kiri dan kanan. Strukturnya dari jaringan asikus atau folikel yang warna merah muda, yang sering juga kita nanti lihat sebut dalam baca-bacaan itu kiloid. Fungsinya adalah pertama mempertahankan metabolisme dalam jaringan. Jadi hormon tiroid yang dihasilkan itu pertama fungsinya adalah mempertahankan terjadinya metabolisme dalam jaringan. Kedua adalah merangsang hormon dalam mengambil asupan oksigen. Ya. Yang ketiga adalah membantu regulasi karbohidrat dan lipid dalam tumbuh kembang. Jadi hormon yang dari tiroid ini adalah sangat penting dalam tumbuh kembang, ya. Jadi biasanya ada gangguan-gangguan yang terjadi pada glandula tiroid. Ya, pertama kalau produksinya kurang biasanya terjadi pertumbuhan perkembangan yang kecil atau kita sebut biasanya cebol. Nanti efeknya itu terjadi retardasi mental. Makanya di dalam kebidanan kita sebetulnya mengusahakan agar hormon ini tidak boleh kurang. Makanya selalu kita katakan harus ada garam beriodium gitu ya. Karena itu mempengaruhi akan ikatan tiroksin tadi terhadap iodium, ya, yang merangsang mental dalam individu. Jadi sebaliknya ada juga nanti kelebihan, ya, ini menjadi atrofi tubuh, ya, sehingga kalau kelebihan produksi dari kelenjar tiroid ini bisa ya orangnya biasa gelisah, ya. Kalau dari jantungnya kita ukur ada tahikardi itu adalah kegiatan jantung yang lebih cepat daripada yang biasanya, sehingga orangnya biasa ada tremor, ya. Jadi juga terdapat produksi panas yang berlebihan di dalam tubuh seseorang. Sekarang kita akan lihat terhadap fungsi, ya, bahwa ini dikendalikan oleh rangsangan TSH, ya, yaitu tirotropin, ya. Jadi sel tiroidea ini adalah mengumpulkan dan mengangkut iodium dalam koloid, ya. Yang kedua nih menyingkirkan TSH juga yang diproduksi oleh hipofisis anterior tadi. Baru mensekresikan TSK ke sirkulasi darah. Oke. Jadi kalau tadi sudah kita katakan kalau dia kekurangan produksinya maka cebol, yang kita sebut namanya biasa adalah kreatisme, ya. Jadi ini biasa tanda-tandanya ini biasa tandanya lidah besar, ya, menonjol, perutnya gendut, ya, sebagai akibat defisiensi daripada iodium. Ini nama lain daripada cebol ini sering juga kita sebut nanti kita dengar atau dwarfisme, ya, dwarfisme. Sedangkan sebaliknya kalau dia berlebihan tadi kita sebut namanya hipertiroidisme. Ini terjadi tadi sudah kegelisahan, berat badan turun, hiperplagia, ya, sehingga panas. Nah, itu tentang glandula tiroid tadi. Sekarang kita akan bicara tentang kelenjar timus, ya. Kelenjar timus itu berada di dalam ini tulang dada kita, ya. Kalau pada masa bayi kelenjar ini besar, artinya fungsinya sangat dominan. Tapi seiring dengan tumbuh kembang, ya, fungsinya ini akan semakin lama akan semakin menurun. Kenapa menurun? Karena ada hormon-hormon lain yang bersamaan juga diproduksi oleh organ lain yang memang dalam titer yang tinggi,
Sehingga kalau kita pada saat sekarang ini kita ada kena ini COVID, ya salah satunya katanya kan harus dirangsang kembali fungsi kelenjar timus ini ya. Jadi sehingga dengan cara mengetuk-ngetuk gitu ya. Itu betul. Karena kalau kita tidak rangsang kembali maka dia bisa dikatakan bisa fungsinya monoton ataupun dia tidak nampak fungsinya karena ada pengaruh kelenjar-kelenjar lain ya di dalam perjalanan tubuh seseorang. Nah, ini kalau dia sudah tumbuh kembangnya sampai usia tertentu kan, kita tahu bahwa pertumbuhan perkembangan itu kalau secara fisik kita tahu itu kan sampai 21 tahun. Nah, setelah itu maka hormon-hormon termasuklah somatotropin itu sudah menurun fungsinya, tapi yang lebih dominan adalah FSH dan LH. Ya, jadi hormon ini semua ada dalam tubuh kita, hanya fungsinya tergantung dari fase mana kita berada, sehingga kita bisa lihat yang paling dominan dalam tubuh itu adalah tergantung daripada tumbuh kembang ataupun usia seseorang. Jadi kelenjar timus ini sudah dari janin sudah disiapkan ya. Dan tadi saya bilang seiring dengan tumbuh kembang itu maka fungsinya kan semakin samar. Baru kelenjar yang ketiga adalah kelenjar pankreas. Ini kelenjar pankreas itu ada di dalam pulau-pulau Langerhans ya. Ini di dalam perut kita ataupun letaknya persis di bawah gaster. Ya, dia fungsinya ini menghasilkan insulin. Insulin itu kita tahu adalah untuk diperlukan dalam metabolisme karbohidrat. Ya. Jadi karena dia fungsinya karbohidrat lebih utama walaupun dia memang berfungsi juga dalam metabolisme protein dan lemak. Ya. Jadi tadi hormon somatotropin yang dihasilkan oleh hipofise anterior tadi juga dia meregulasi ya fungsi pulau-pulau Langerhans ya yang di daerah pankreas ini, Ya, ini sifatnya adalah anabolik ya. Baru kita bicara sekarang yang hormon yang keempat adalah medula adrenalin ataupun medula adrenalis. Ini terdapat adalah di ujung apek daripada ginjal ya. Kita tahu ginjal kiri dan kanan dua-dua itu di atas, paling apek di atas itu adalah medula adrenalis atau sebelum juga kita sebut namanya lah korteks adrenalis. Ya. Ini fungsinya adalah memproduksi nepinefrin, ya, epinefrin, ya, dopamin. Ini gunanya adalah salah satunya adalah merangsang dalam pemajuan peningkatan tekanan darah. Nah, tentu ini berkaitan erat dengan fungsi jantung. Juga memberikan ketenangan ya. Kita tahu bahwa kalau dopamin ini kan dia besar ataupun banyak dia diproduksi apabila individu kita itu dalam suasana hati yang tenang dan hati yang gembira. Ya, jadi tubuh kita ini sebetulnya sangat ajaib sekali. Dengan suasana maka segala organ itu akan bisa mengambil alih fungsi langsung gitu. Contohnya, kalau kita misalnya stres atau kita misalnya dalam keadaan marah, maka yang paling dominan di sini kan yang keluar oksitosin. Ya, sehingga kita terasa panas, gemetar gitu ya. Nah, jadi itulah semua adalah kerja manis daripada fungsi hormonal dalam tubuh kita. Dan ini sudah kita bawa. Jadi semua hormon dalam tubuh kita ini kita diperlengkapi dengan lengkap dan sempurna. Sehingga itu bisa kita atur ya, dengan suasana tubuh kita bisa atur bagaimana pengeluaran fungsi-fungsi ini semua. Ya, makanya kan yang kita cerita seperti ini kita ada kaitannya dengan fisik dan ada kaitannya dengan mental ya. Jadi fungsi hormonal ini fisik dan mental. Jadi sekarang kita lihat bagaimana medula adrenalis gunanya. Pertama tadi adalah fungsi daripada korteks adrenalis ataupun adrenal yang tadi memproduksi norepinefrin, epinefrin dan dopamin ya, di mana fungsinya itu pertama adalah mempengaruhi tekanan darah yang kita sebut biasanya itu dalam bentuk angiotensi 2. Ya, baru kedua adalah mempengaruhi metabolisme.
Yang ketiga adalah merangsang sel-sel saraf, di mana di situ dia mengeluarkan aseptor alfa dan aseptor beta. Nah, jadi kira-kira inilah kira-kira kelenjar dalam tubuh kita yang menghasilkan hormon. Jadi dengan kata lain, hormon yang ada di dalam tubuh kita ini akan terproduksi dengan bagus kalau tumbuh kembang ataupun asupannya stabil dan suasana stabil. Ya, makanya kita kembali lagi bahwa semua ini bisa dipelihara dalam keadaan bagus kalau suasana dan kita bisa memahaminya. Oke, jadi itulah yang bisa kita bicara tentang kelenjar-kelenjar. Untuk lebih jelasnya nanti mahasiswa boleh baca literatur lebih panjang, ya, baca materinya sehingga nanti akan lebih paham. Karena nanti hormon ini akan sangat besar hubungannya dengan reproduksi, ya, dengan reproduksi. Nanti kali berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana pengaruh hormon terhadap terjadinya misalnya menstruasi. Jadi dasarnya ini. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih, tetap semangat. Selamat belajar. Tetap semangat. Salam sehat.